Betapa bangga kami menjadi umat pilihan Tuhan, bahkan sekalipun kehidupan kami patah oleh berbagai persoalan. Tapi Tuhan tidak pernah membuang kami dari hadirat Allah. Dan kami bangga punya Allah yang hebat seperti Engkau. Sehingga pada malam hari ini kami boleh berada berkumpul di tengah jemaat Tuhan EMC di tempat ini. Untuk kami boleh beribadah tengah minggu. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami sangat meyakini dan mempercayai bahwa pujian dan penyembahan kami boleh menjadi takhta untuk Tuhan duduk di atas pujian dan penyembahan kami. Satu hal yang kami yakini, ketika Engkau duduk di atas takhta yang kami dirikan itu, maka ada suara Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Ada berita kebenaran firman Tuhan yang melepaskan kami. Ada kebenaran firman Allah yang menegur kami. Ada kebenaran firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Sehingga hidup kami tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, tapi seturut dengan kehendak Tuhan, kami selesaikan maksud dan rencana Tuhan itu dalam seluruh kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami semua pada malam hari ini ya Bapa, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan di mana saja. Kami percaya hadirat Tuhan hadir, kebenaran firman Tuhan datang bagi kami semua dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap belajar firman Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Shalom. Terima kasih. Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar? Oke, luar biasa. Saya tidak tahu kalau ini live, jadi saya menyapa saja, tidak tahu di mana kameranya, apa kabar? Baik, oke. Tidak usah perkenalkan nama lagi, sudah tahu semua ya. Sonde apa namanya? Bukan orang baru, orang lama. Terima kasih Pak Gembala. Oke, hai, apa sih? Terima kasih Bapak Gembala sudah memberikan kesempatan kepada hamba-Mu yang dari Udik ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tanya tadi teman-teman kepada Bapak Gembala berapa lama saya harus menyampaikan firman Tuhan, dan Bapak Gembala menyampaikan kepada saya terserah gerakan roh orang karismatik. Saya tidak tambah, saya tidak kurang ya Bapak Pendeta. Jadi untuk itu akan sangat lama. Oke, jadi tema yang diberikan adalah komitmen dalam pelayanan, dan kemudian saya memberikan sebuah tema yang intinya adalah tentang bagaimana kita melayani Tuhan. Maka temanya adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam pelayanan. Karena kalau kita melayani Tuhan, ukuran kita tidak bisa orang lain. Standar yang harus kita lihat adalah Yesus, amin. Standar yang harus kita perhatikan adalah Yesus, ukurannya hanya Yesus. Ukurannya bukan saya sebagai pendeta, ukurannya bukan juga Bapak Gembala, ukurannya bukan siapapun. Ukurannya adalah Yesus, yang harus kita ikuti adalah Yesus. Maka saya ubah temanya menjadi serupa dengan Yesus dalam melayani. Karena kalau kita lihat bagaimana Yesus melayani, kita buka bersama agar kemudian tidak. Oke, Yohanes pasal yang ke-13, ini jadi atau tidak? Oke, sudah. Yohanes 13 ayat 3 sampai yang ke-5. Lihat itu, sebelum kalau Bapak Ibu, teman-teman yang di sini maupun yang di rumah menyaksikan, boleh nanti compare dengan Filipi pasal yang kedua. Itu sebuah ayat firman yang sudah sangat sering kita baca, tapi saya ingin memberikan kepada kita satu ayat Yohanes 13 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Perikopnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya, tapi kita lompat ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Lihat, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sampai di situ dulu titik. Kata ayat yang ketiga itu menarik, kan dia mulai dengan Yesus tahu. Yesus tahu apa? Siapa di sini yang dalam pelayanannya selain yang melayani di sini, yang pernah basuh kaki orang pernah? Yang di rumah pernah? Kami pernah. Ada pernah basuh orang pun kaki? Kami waktu melakukan pelayanan pembasuhan kaki itu seperti terjadi perang dunia ketiga yang hancur-hancuran, yang rontok-rontokan, air mata. Selesai ibadat tuh mata kayak ditonjok orang, bengkak semua. Lebih daripada di jamaah Tuhan, jamaah orang pun kaki. Lap pakai baju kita sendiri kita lap. Nah Yesus, lihat sebelum dia melakukan pelayanan pembasuhan, dia bilang gini, Yesus tahu ayat yang ketiga. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu. Yesus tahu Yesus tahu apa?
Apa yang Yesus tahu? Karena kata Yesus tahu ini menjadi sebuah polemik yang cukup besar di dunia, apa namanya? Bukan, dunia medsos, YouTuber, gitu YouTube. Yesus tidak maha tahu dan Yesus tahu. Selama Yesus di bumi, Yesus tidak maha tahu. Saya tidak akan bahas itu, tapi saya akan bahas itu ayat yang ketiga. Yesus tahu, dia tahu apa. Yang ingin saya katakan, begitu dia ayat yang ketiga, lalu selesai ayat yang ketiga, ayat yang 45, dia melakukan pelayanan pembasuhan kaki. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sini adalah begini, bahwa Yesus tahu bahwa sekalipun dia sudah ada nih, karena kain lenan dia sudah ikat. Artinya dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan melakukan pelayanan pembasuhan kaki. Artinya dia tahu apa? Bahwa sekalipun dia mengambil bagian pelayanan yang paling rendah dalam tatanan bangsa Yahudi. Tapi statusnya sebagai anak Allah tidak akan pernah berubah. Itu yang dia tahu. Amin? Tidak amin. Saya garuk kepala aja lah. Sudah. Saya amin nih, kalau saya di gereja 2 minggu kita sudah ibadah new normal. Saya tanya amin, ada yang amin. Saya bilang Bapak Ibu kamera saya sama kayak seperti kamera saya waktu khotbah ibadah dari rumah. Saya tanya amin di kamera enggak jawab saya. Karena khotbah sambil lihat. Nah, kalau Bapak Ibu tidak jawab amin juga kamera saya masih lebih baik. Yang sampai masuk surga kamera saya enggak bercanda. Yesus tahu bahwa sekalipun dia melakukan itu, otoritasnya, statusnya sebagai anak Allah tidak berubah. Seringkali waktu kita ambil dalam pelayanan, kita mau pelayanan yang tampil kan. Yang tidak terlihat kita tidak mau karena akan mengganggu sekali kehidupan kita. Yesus tahu baru kemudian mengambil bagian pelayanan. Kalau Bapak Ibu Saudara semua perhatikan Yohanes pasal yang ke-13 ini. Sampai di ayat yang terakhir, hanya ada 2 kata sebenarnya dalam pelayanan Yesus yang dikatakan begini. Lakukanlah ini, kerjakanlah ini. Kalau kita biasa perjamuan kudus, ada 1 ayat kan. Dia bilang gini, inilah tubuhku, inilah darahku, lalu kemudian lakukanlah ini sampai seterusnya. Pernah ingat? Itu kan formulasi dari perjamuan kudus. Tapi dalam Yohanes 13 ini judulnya, lakukanlah ini terus menerus. Ini perintah pelayanan pembasuhan kaki yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk dilakukan terus menerus. Pulang baca ayatnya di rumah, supaya jangan sesat. Ini juga disedarkan live, boleh nanti kita lihat lagi. Itu perintah. Artinya begini, bahwa pelayanan itu, oke kita next saja. Oke, next. Oke. Yesus adalah seorang raja yang melayani, tapi dia juga adalah apa? Seorang pelayan yang bermental raja. Wah, keren. Yesus seorang raja yang melayani, tapi dia juga seorang raja yang melayani, tapi juga seorang pelayan yang bermental raja. Kebanyakan kita ngaku anak raja, mentalnya enggak mental raja, mentalnya jawab sendiri. Gitu. Kalau di tempat kami, saya enggak tahu di sini, di tempat saya sajalah. Kalau kita udah marah-marah, pelayannya udah baiu. Orang Belanda bilang, itu gembala harus dicari sampai di Hukman itu dicari sendiri sampai dapat. Dicari lalu kemudian tanya lagi ada apa, konseling lagi, peluk-peluk. Enggak ada maksudnya di tempat saya ya, di tempat saya. Jadi kadang kita mau marah juga. Kalau saya sekarang saya marah aja. Saya marah saja kalau memang salah. Karena itu yang harus kita kerjakan. Kebenaran harus berdiri, kasih dan disiplin harus berjalan bersamaan. Amin. Dalam pelayanan kasih dan disiplin harus berjalan bersamaan. Kita mengasihi pelayan Tuhan, kita mengasihi semua orang yang melayani, kita mengasihi jemaat Tuhan. Tapi disiplin pun harus jalan bersamaan. Kalau kita tidak disiplin berarti bahaya. Tapi itu buat yang sudah komitmen melayani Tuhan. Makanya mentalnya harus mental raja. Mentalnya harus tahu bahwa diapakan pun saya statusnya tetap anak raja. Amin. Dibikin apapun status saya tidak akan pernah berubah. Itu yang harus kita pahami bersama-sama. Lanjut. Ini tidak ada yang aminkan marah-marah saya nih kayaknya. Oke. Jadi ingat baik-baik. Orang yang melayani itu orang yang tidak disibukkan oleh kepentingan dirinya sendiri. Dari mana kita tahu ini? Perhatikan lagi di Kejadian. Pasal, next lagi kakak, ini dia terjadi. Oke, bukan. Oke, Kejadian 24, ayat yang ke-12 sampai ayat yang seterusnya, saya tidak copy ke situ. Bapak Ibu yang di rumah dan teman-teman sini pulang bisa baca. Ini tentang sebuah kisah yang menarik. Ada seorang yang jadi mak comblang, namanya Eliezer. Betul? Cari istri buat Ishak. Ada yang jomblo di sini? Cuman saya yang angkat tangan, tidak apa-apa kalau begitu. Oke.
Eliezer adalah pelayan dari Abraham. Hamba dari Abraham. Disuruh oleh Abraham untuk mencari istri bagi Ishak anaknya. Dalam perjalanan itu kita lihat bahwa belum saling kenal antara Eliezer dan Ribka. Ayat yang ke-12 sampai seterusnya nanti teman-teman akan perhatikan bahwa ketika mencari istri buat anak tuannya, Eliezer juga bingung. Harus istri seperti apa yang dia bawa buat Ishak? Istri seperti apa yang harus dia bawa kepada Abraham? Tapi ketika sampai di tempatnya di situ dia hanya berdoa, Tuhan kirimkan kepada saya kira-kira seorang wanita yang bukan hanya tawarkan kepada saya minum, tapi juga tawarkan kepada unta-unta saya minum. Cari wanita seperti itu zaman sekarang, saya tidak bisa bicara lagi. Tapi selesai Eliezer amin, datang Ribka, baru dari bawah, bawa air. Teman-teman baca, airnya bukan dipikul pakai lalepak, orang Belanda bilang. Airnya pakai seperti guci ditaruh di bahunya. Jadi dia bawakan begini nih. Dari bawah kata Alkitab naik ke atas. Jadi saya bayangkan buyungnya itu maksimal mungkin 20 liter. Maksimal yang bisa dibawa oleh perempuan. Ini tafsiran saya, bisa salah. Bisa salah, tapi semaksimalnya 20 liter. Perempuan dan mungkin bawa 50 liter. Dari bawah naik ke atas. 20 liter itu saya sudah bengkok-bengkok itu. Ya kan? 20 liter misalnya buyungnya dia bawa dari bawah ke atas. Waktu dia bawa dari bawah ke atas ketemu Eliezer. Waktu ketemu Eliezer dia tanya, terjadi percakapan. Lalu Ribka menawarkan diri, baiklah saya memberi minum kepada Tuhan dan juga memberi minum kepada unta-untamu, bukan cuma 1 ekor loh ya. Sudah Eliezer minum, unta-untanya pun minum. Teman-teman tahu unta sekali minum dalam 10 menit berapa liter? Unta punya berat badan 400 sampai 600 kilogram. Dan dikatakan bahwa dalam sekali minum 10 menit, itu dia bisa minum 1/3 dari berat badan tubuhnya. 1/3 itu berarti sekitar 120 sampai 150 liter sekali minum 10 menit. Dan dikatakan ini bukan sekedar minum, Alkitab bilang. Ribka kasih minum itu unta-unta sampai puas. Bayangkan, sampai berapa kali dia naik turun, angkat buyung, berapa kali untuk 1 ekor unta, 120 sampai 150 liter, berapa kali dia harus bolak-balik. Tapi bukan hanya 1 unta, Alkitab yang bilang unta-untanya. Gila. Itu kalau pulang tidak marah-marah sudah terlalu itu. Saya maksudnya kalau kita sekarang main cok saja tapi kalau naik turun juga rasa juga siram bunga di depan hanya bawa 1 ember aja ke depan marah-marah juga kan. Ini orang saya tidak kenal unta-untanya siapa, milik-miliknya siapa. Tapi saya kasih minum. Ini saya bilang kayaknya agak dongeng ini cerita. Tapi kalau saya bilang dongeng jangan dipotong di menit yang kesini ya. Bahaya ini kalau dipotong di menit yang kesini. Agak bahaya nih kalau kita khotbah-khotbah lain begini dipotong sini di skip. Wah bahaya nih, repot saya tuh. Sepertinya kan agak mendongeng nih. Tapi mungkin karena Ribka masih muda masih mampu lah ya. Tapi kalau sekian, saya unta-unta taruhlah 2 ekor unta. Taruhlah unta-unta 2 ekor unta lah ya. Enggak usah kita pikirnya banyak-banyak. Hampir 300 liter juga Pak. 1 tandon 300 liter itu ada loh. Ya, yang laki-laki ganteng hebat-hebat muda-muda di sini sanggup. Saya nggak yakin. Ribka lakukan itu untuk orang yang dia tidak kenal. Tapi di ujung dari ceritanya itu kan menarik tuh. Tapi kan kita tidak pernah tahu nih di ujung dari kita pelayanan itu ada apa kan kita tidak pernah tahu. Ribka tidak pernah mengharapkan sesuatu dari setiap dia melayani Eliezer itu dia tidak pernah tahu. Bahwa ujung-ujungnya dia akan dipersunting untuk menjadi istri Ishak dia tidak pernah tahu. Ujung-ujungnya bahwa dia akan mendapatkan emas yang dibawa oleh Eliezer dia tidak pernah tahu. Baca ceritanya sampai habis. Dia tidak pernah tahu itu. Ujung dari cerita itu dia tidak pernah tahu. Dia hanya melakukan apa yang dia bisa lakukan bagi orang yang dia tidak kenal. Untuk orang yang dia tidak kenal dia bisa lakukan itu. Anda yang kenal Tuhan tidak melakukan lebih dari itu. Saya bingung. Perkenalan macam apa yang kita kenal dengan Tuhan kita. Kalau kita tidak bisa melakukan, kalau orang minta 1 mil, lakukan 2 mil. Itu kan Yesus yang bilang tuh. Orang minta baju kasih jubah itu kan Yesus yang ngomong. Tapi itu kan menjadi sebuah ayat yang ya menghibur sejenak. Tapi ini Ribka kisah nyata loh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Untuk orang yang dia tidak kenal. Saat itu dia bisa lakukan lebih.
Bagi teman-teman yang melayani Tuhan hari ini, kalau engkau kenal Tuhan, semestinya kita bisa melakukan lebih dari yang pada Bapak Gembala minta, Mama Gembala minta, saya minta, teman-teman rekan pelayanan minta, kita pasti bisa melakukan lebih. Amin. Lanjut, nanti marah-marah nih Ibu Pendeta. Next kakak. Ingat baik-baik, kelimpahan tidak pernah menjadi tujuan orang yang murah hati. Namun Allah senang memberkati mereka yang murah hati, amin. Demikian halnya juga, promosi tidak pernah menjadi tujuan mereka yang memiliki hati untuk melayani. Ingat ini baik. Promosi tidak pernah menjadi tujuan mereka yang memiliki hati untuk melayani. Namun Allah tidak pernah melupakan mereka yang melayani dengan sungguh-sungguh. Ribka tidak pernah minta dipromosikan menjadi istri Ishak. Tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan angkat dia kan. Hari ini kita pikir di kota kecil ya sama lah Bapak Gembala kalau ke tempat kami sering cerita. Wah dilakukan semua dan itu terbukti. Facebook selalu menjadi updatean terbaik. Bapak Pendeta kadang saya capek nge-like-nya juga Pak. Banyak sekali postingannya kan. Tapi ya kadang pas lewat beranda ya kita like toh. Gitu. Tapi maksudnya ini menjadi bukti bagaimana seorang hamba Allah melayani tanpa maksud untuk dipromosikan. Tapi pada saatnya Tuhan pasti angkat tinggi hambanya. Pada saatnya. Jangan langsung mau tujuan akhir, jangan. Kerjakan dulu bagian kita nih. Ending-endingnya Tuhan tidak pernah melupakan orang yang melayani dia kok. Ending-endingnya ke situ. Ya Bapak-bapak, teman-teman, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lanjut, kita sudah mau selesai nih. Kehambaan. Nah kita akan masuk dalam sebuah, itu kehambaannya. Jadi kehambaan itu bukan tentang bagaimana kita melakukan sebuah pelayanan. Melayani itu kan kehambaan, servanthood. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang hamba Allah, bukan sekedar status PDT yang ada di depan, yang melayani, kita semua adalah pelayan Tuhan, kita semua adalah hamba Allah. Nah itu bukan hanya sekedar bagaimana kita melakukan sebuah pelayanan, tapi kepada sikap hati. Apakah kita melayani sungguh-sungguh dari hati kita kepada Tuhan atau enggak, atau tidak. Itu kan persoalan. Nah masalahnya hati ini kan tidak bisa dipantau oleh siapapun. Karena ini akan kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-31. Saya sudah mau selesai. Teman tenang saja Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lukas pasal yang ke-15 ayat 25 sampai 31. Ayat yang ke-25 itu menarik. Dia bilang gini. Tetapi ia menjawab ayahnya. Ini cerita kita sudah tahu bersama. Anak yang hilang. Ia menjawab ayahnya katanya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Bayangkan ini. Ini anak sulung yang ada dalam rumah bapaknya. Dia melakukan semua perintah Tuhan, perintah bapaknya, bukan Tuhan perintah bapaknya dengan taat. Tanpa pernah melanggar apapun perintah itu. Lihat di situ, dia tidak pernah. Itu ayat salah ya? Ayat yang ke-29. Oke lanjut ayat 29. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Oke. Jangan sampai kita terhilang dalam rumah Bapa nih. Padahal kita melayani nih. Dan kita bilang saya tidak pernah bikin A, saya tidak pernah bikin B, saya tidak pernah bikin C. Saya tidak pernah bikin, saya melakukan itu tidak. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah. Ini anak kalau kayak begini nih. Yang Magam udah punya anak 2. Anak Nika dan Cila dua-dua nih. Tidak pernah melanggar. Oh itu kan anak baik banget ya. Anak kebanggaan gitu kan. Kalau saya juga punya anak. Itu, anak kebanggaan sekali. Tidak pernah melanggar. Suruh A langsung cepat. Suruh B langsung. Kalau saya datang makan selalu yang besar yang ada. Cila ya. Selalu ada di bawah. Yang mungkin kan masih kecil. Tapi sama-sama sudah rajin melayani. Melayani customer maksudnya. Keren. Tidak pernah melanggar perintah Bapak. Anak perempuan memang jarang melanggar perintah Bapak, Pak, Ibu. Anak laki-laki, tidak pernah melanggar perintah Bapak. Lihat, dia melayani tapi Bapaknya pun tidak tahu hatinya. Tadi masih ingat ya, koneknya ke quote yang sebelumnya ya. Dia melayani dalam rumah Bapak, tapi Bapaknya pun tidak pernah tahu hati anaknya yang sulung. Dan anaknya yang sulung pun tidak pernah pahami hati Bapaknya. Jadi lost, hilang nih. Di dalam rumah Tuhan hilang nih. Di dalam rumah Bapaknya dia hilang. Belum pernah saya meminta anak kambing dan Bapak memberikan kepadaku. Jadi berarti tidak ada komunikasi yang baik antara Bapak dan anak.
Karena Bapak juga tidak pernah bilang, nak kalau nanti mau adakan apa-apa tolong ya ambil saja kambingnya, dombanya, sapinya silakan dipotong, dibakar, dimakan bersama teman-teman. Anaknya pun tidak pernah minta. Bapak malam hari ini saya mau bikin acara nih dengan teman-teman, boleh enggak kambingnya saya potong? Berarti tidak ada komunikasi. Karena terjadi komunikasi pasti dikasih sama bapaknya. Tapi tanpa komunikasi lalu terjadi prasangka, ketika terjadi prasangka asumsi, dia tuduh bapaknya tidak sayang dia. Berapa banyak kita dengan Tuhan juga begitu kan? Tidak pernah ngobrol, tidak pernah minta, tidak pernah ngomong apa-apa, asumsi di pikiran, dan hancurlah hubungan kita dengan semuanya hanya karena asumsi di pikiran. Menghancurkan semuanya, menghancurkan dunia pelayanan, menghancurkan hubungan A, B, dan C, menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan hanya karena asumsi. Padahal kita tidak pernah komunikasikan. Mungkin lagi sakit gigi, kita lewat orang gak tegur, marah sama saya ini, pulang langsung tidak tidur. Tipe yang lagi tenar introvert kan gak tidur semalaman, mikir di sini kan saya introvert gitu loh. Jadi, bukan saya, maksudnya itu yang lagi tenar di sini. Mulai mikir, tadi saya lewat kenapa ya dia begitu, asumsi. Bukan ambil handphone untuk tanya, kakak tadi beta lewat, kok sonde ini, sonde tegur beta marah beta kok. Kalau beta marah, marahnya apa? Berapa banyak di situ yang lebih mementingkan untuk bertanya atau main asumsi? Jujur-jujuran. Wanita banyakkan main asumsi Pak. Betul ya? Nah, nanya. Komunikasi. Kalau sungkan nanya langsung kan ada WhatsApp tuh. Tanya lah, enggak saling lihat tuh. Tanya, weh kawan, weh bro, kalau laki-laki, weh bro. Kenapa? Kalau laki-laki biasanya langsung to the point. Perempuan mainannya perasaan Pak. Simpan sampai diterus-terusan. Lalu seperti anak yang sulung. Lalu seperti ini. Telah bertahun-tahun engkau kenal saya. Telah bertahun-tahun kita melayani bersama. Telah bertahun-tahun kita ada dalam dunia pelayanan. Tapi belum pernah, asumsi ini. Belum pernah aku melanggar. Lalu, tapi kepadaku belum pernah. Semuanya belum pernah asumsi. Bahaya kalau kita main dari situ. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lanjut ya. Maka spirit kehambaan itu apa? Anda melayani siapa yang Anda kasihi. Markus 14 ayat 3, Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. Amin. Kita melayani siapa yang kita kasihi. Dan biasanya kalau orang yang kita kasihi, kita akan melayani lebih dari yang diminta. Amin. Biasanya begitu. Biasanya. Kalau kita mengasihi teman-teman yang masih kaicon, ya kalau lagi jatuh cinta gitu kan. Ya nona minta hanya martabak terang bulan, kaicon bawanya martabak telur juga. Minta lebih, dikasih lebih. Karena cinta tuh. Habis itu sejadian cinta habis ju, son pernah kasih leh. Kan son cinta lena. Kayak saya bilang Papa Pendeta jangan udang kauci lagi buat nampun nama melayang terus. Kita melayani siapa yang kita kasihi. Kalau kita cintanya uang, kita melayaninya uang. Kalau kita cintanya nama baik, kita melayani nama baik kita. Bisa ikuti saya sampai sini. Kalau kita cinta orang yang ada di dalam gereja, kita bukan melayani Tuhan, kita melayani orang yang ada di dalam gereja itu. Supaya terlihat kita melayani Tuhan. Pastikan ini baik-baik. Maka pastikan kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Ayatnya pulang baca di rumah. Lanjut kakak. Selesai ini saya nih 2 poin lagi. Jadi ingat baik-baik melayani Tuhan itu bukan pilihan. Melayani Tuhan itu keharusan. Bagi yang sudah terpanggil menjadi pelayan. Amin. Tidak ada pilihan lagi bagi kita. Kita wajib untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Amin. Tidak ada pilihan. Hidupmu bukan pilihan lagi ketika engkau memberikan hidupmu untuk Tuhan. Tidak ada pilihan di dalamnya. Kita harus melayani Tuhan. Bukan karena siapa kita tapi karena siapa Tuhan. Itu diingat baik-baik. Melayani bukan karena kita, melayani bukan untuk kita. Tapi kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani karena keharusan, karena siapa Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu yang bikin kita setia dalam melayani Tuhan. Kalau kita melayani karena siapa kita, 1-2 tahun selesai Pak, Bu. Tamat itu. Jadi menjadi serupa dengan Kristus itu berat dalam dunia pelayanan. Menjadi serupa dengan Kristus dalam melayani itu berat. Makanya banyak kita jatuh bangun dalam dunia pelayanan.
Tapi mari saya kasih tahu, sekalipun kita jatuh bangun dalam dunia pelayanan, pastikan kita ada di dalam pelayanan itu sendiri. Amin. Saya ulangi. Sekalipun kita jatuh bangun dalam dunia pelayanan, pastikan kita tetap ada dalam pelayanan itu sendiri. Bukan untuk siapa kita, tapi untuk tetap kita ada mengasihi Tuhan karena keharusan. Kalau sudah keluar, lewat nanti kita. Lanjut yang kedua, next. Jadi spirit kehambaan yang kedua, siapa yang kita layani menentukan masa depan kita. Saya kasih contoh, ada Ruth, ada Ribka. Oke, Ruth melayani Boas masa depannya kan. Dia tidak pernah tahu tuh. Dia hanya melakukan juga seperti Ribka bagiannya. Ribka melayani Eliezer, dia tidak pernah tahu saat sudah saya ceritakan. Ruth juga seperti itu. Dia hanya melakukan dengan sungguh-sungguh tanpa pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dia kerjakan saja bagiannya. Ribka juga kerjakan saja bagiannya. Masa depannya terlihat setelah dia sungguh-sungguh melayani dengan luar biasa. Maka teman-teman kalau suka gambar-gambar yang ada quote-nya itu, saya agak senang siapa yang pernah posting. Ada orang galing berlian, pas sudah mau ketemu berlian, dia balik badan pulang. Padahal sudah capek nih galing dalam terowongan nih. Yang di atas, dia pakai eskavator, tinggal galing, langsung dapat berliannya. Yang di bawah ini sudah galing, sedikit lagi dapat nih. Tapi karena capek, lelah dalam melayani, balik badan pulang. Padahal di gambar itu sedikit lagi dapat berliannya. Kadang-kadang kita menyerah tanpa tahu bahwa sebentar lagi kita dapat apa yang kita inginkan dalam kehidupan. Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Masa depan apa yang kita sedang cari. Maka tetap kerjakan bagianmu. Tetap kerjakan apa yang kita butuhkan hari-hari ini dalam dunia pelayanan. Maka dalam pelayanan itu masa depan kita pasti ada di sana. Amin. Yang ketiga, oke kita mau selesai. Wah semangat. Ya, yang ketiga spirit kehambaan itu kita melayani dengan hati yang tulus, tangan yang cakap, dan roh yang menyala-nyala. Ini ketiga hal harus digabungkan bersama-sama. Dalam melayani Tuhan hati yang tulus. Kita melayani bukan karena motivasi A, B, C, D. Kita melayani dengan tangan yang cakap. Artinya apa yang ditemukan oleh tangan kita untuk kita kerjakan. Ini paling banyak ditemukan oleh gembala-gembala muda karismatik hari-hari ini. Harus serba bisa. Harus serba bisa. Bikin apa saja terpaksa harus serba bisa. Tangan yang cakap. Bukan mau karena kita tidak, karena memang itu yang harus dituntut hari-hari ini. Atau kita tergilas oleh zaman. Ini punya berlaku di dunia kerja. Jadi pelayanan jangan dikotak-kotakan hanya di gereja. Lalu di dunia kerja itu bukan pelayanan, jangan. Di mana saja, kalau kita di dunia kerja hati kita tulus, di dunia kerja tangan kita cakap mengerjakan apa saja. Dengan roh yang menyala-nyala, dengan spirit antusias. Betul ya? Antusias. Kita tahu arti antusias bersama kan? Enthusiasm, en dan theos. Berarti di dalam Tuhan. Spirit antusias, spirit di dalam Tuhan. Hati yang tulus, tangan yang cakap, roh yang antusias melakukan. Tidak ada yang bisa tahan kita dalam melayani Tuhan lagi. Tidak ada. Maka kita pasti akan menjadi pelayan Tuhan yang berkomitmen untuk melayani Tuhan. Dan ini yang dikerjakan oleh Yesus yang menjadi contoh kepada kita dalam Filipi pasal yang kedua. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 kan kita dapati itu. Hatinya tulus melayani. Anda dan saya 2000 tahun yang lalu. Tangannya cakap mengerjakan apa saja. Rohnya menyala-nyala sampai mati. Mati di atas kayu salib. Tapi dia tidak lari itu dari dunia pelayanan. Kita belum diminta sampai titik itu. Tapi banyak kan sudah lari. Hanya main hati saja udah lari. Oh cemen. Mas, jangan ya. Mari sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya selesai teman-teman. Tapi pesan saya sederhana. Bahwa melayani itu sekali lagi sikap hati. Motivasi orang melayani hari ini banyak. Banyak sekali motivasi orang melayani. Tapi penampian itu akan datang pada masanya. Semua kita akan ditampi di dalam dunia pelayanan. Dan kita akan lihat mereka yang eksis 5 tahun yang lalu. Jangan sampai tidak akan ada lagi 2 tahun yang akan datang. Karena tidak punya spirit kehambaan itu tadi. Karena tidak punya hati yang tulus dalam melayani. Karena tidak punya tangan yang cakap digilas oleh orang lain. Karena tidak punya roh yang menyala-nyala sudah padam oleh berbagai pencobaan di dunia ini. Ujian di dunia ini. Membuat roh kita menjadi padam. Dan kalau kita tidak jaga roh kita tidak jaga hati kita tidak maksimalkan skill keterampilan yang kita punya. Jangan sampai kita selesai 5 atau 6 tahun yang akan datang.
Tuhan bangkitkan orang yang baru lagi untuk menggantikan pelayanan. Jangan. Mari kita bertahan hari ini sampai selesai. Sehingga kita akan bangga ketika Tuhan bilang apa? Sabaslah wahai hambaku yang baik dan setia. Ikutilah dalam kesukaan besar Tuhanmu. Itu kan kesukaan kita sama-sama toh? Atau mau melayani Tuhan tidak mau dengar kata itu? Kalau saya pengen dengar kata itu. Nanti kapan saya tidak tahu. Saya tidak mau nanti di karangan bunga dia sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Padahal matinya nggak tahu di mana. Gitu toh? Tapi nanti ada keran bunga dan ditulis di situ 1 Timotius sekian. Aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku sudah memelihara iman dan sampai itu di keran bunga. Di sini dunia lihat. Tapi di sana bab tu bilang sonde. Nah lalu kemana? Gitu toh? Tapi saya lebih menantikan tidak ada keran bunga, no problem. Tapi paling tidak sampai di sana, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Itu yang kita banggakan. Terukurnya di mana? Dalam dunia pelayanan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Langsung berdoa. Kita berdoa saja yuk. Ayo, pelayan bisa maju ke depan. Kak Econ, terima kasih. Kapan lagi suruh-suruh Kak Econ? Kak Rizky. Saya tidak tahu kakak yang baju hijau. Amin. Tuhan mampukan kami untuk kami menjaga hati kami. Agar terus spirit kehambaan itu kami punya dalam melayani Tuhan. Spirit kehambaan bukan untuk dilihat oleh dunia ini. Bukan untuk dipuja-puji oleh dunia ini. Tapi apa yang kami kerjakan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.